Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menarik rem darurat dengan menerapkan kebijakan PSBB ketat. Keputusan ini diambil menyusul melonjaknya angka positif COVID-19 di ibu kota. Pemprov DKI memutuskan menghentikan semua kegiatan perkantoran dan mengalihkan kegiatan usaha dari rumah. Selain itu, kebijakan ganjil genap juga ditiadakan, dan untuk membahas lebih dalam terkait pemberlakuan PSBB ketat sudah bergabung melalui sambungan Zoom Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat malam Pak Wagub. Selamat malam, Mbak Nana. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Wagub, banyak pro dan kontra soal keputusan dari Pemprov DKI Jakarta untuk memberlakukan kembali PSBB ketat. Apakah sudah ada konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat, dan apakah kemudian Presiden menyetujui rem darurat yang diambil oleh Pemprov DKI, Pak Wagub? Ya, jadi yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa melihat data-data yang ada dalam seminggu terakhir ini, angka penyebaran di wilayah DKI Jakarta meningkat rata-rata di atas 1.000 ya. Kemudian yang kedua ya, sekalipun Jakarta bisa menangani dengan baik, yang saya maksud adalah angka kesembuhannya meningkat terus sampai 78,2%. Kemudian juga angka kematian menurun terus sudah sampai 2,7%. Ya. Ini merupakan kerja keras daripada tim Satgas atau gugus tugas di DKI Jakarta, dan semuanya kita bisa mengendalikan angka kesembuhan yang tinggi dan menurunkan angka kematian. Namun demikian, sampai dengan kemarin tercatat bahwa angka kasus positif aktif sudah mencapai 11.245. Positif aktif itu artinya angka yang terpapar dikurangi yang meninggal dan dikurangi angka kesembuhan. Kemudian kalau melihat data-data yang ada dari jumlah tempat tidur yang kami miliki, existing yang ada yaitu 4.053, itu sudah mencapai lebih dari 74%. Itu artinya perkiraan kami di tanggal 17 September itu akan tercapai 100%. Dan kami juga terus mengupayakan peningkatan tempat tidur yang ditambah menjadi 4.807. Dan namun demikian, menurut rata-rata perkiraan kami, itu pada tanggal 6 Oktober, artinya di bulan depan juga akan terpenuhi. Begitu juga ruang ICU juga demikian, akan terpenuhi tanggal 15 September, kemudian ketika kami tambah juga akan terpenuhi di tanggal 25 September. Begitu juga tempat pemakaman, sudah tinggal tersisa 1.200, namun kami akan terus meningkatkan. Sekali lagi, kalau terkait ini, kami bisa ya menambah jumlah tempat tidur, bisa menambah ventilator, bisa menambah ICU, bahkan kami juga bisa menambah tempat pemakaman, dan Pak Gubernur saya juga sudah meninjau. Namun yang perlu diperhatikan adalah tenaga medis kami 10 hari yang lalu sudah menambah 1.117 tenaga medis profesional. Namun demikian, ini perlu menjadi perhatian kita. Sebesar apapun, sebanyak apapun berbagai fasilitas yang bisa kita sediakan, tapi kita juga memiliki batas. Perlu ada rem yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran sehingga kurva penyebarannya tidak tinggi sebagaimana dalam 10 terakhir ini. Untuk itulah Pak Gubernur dan jajaran mengambil kebijakan. Ya, bagaimana Mbak Nana? Pak Wagub, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Sebelum mengambil kebijakan ini, apakah sudah konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat, dengan Komite Penanganan COVID-19? Ada komunikasi sebelumnya, dan apakah sudah direstui oleh Presiden Jokowi? Karena DKI Jakarta adalah epicentrum dari segala sektor perekonomian dan juga sektor penyebaran dari COVID-19 ini, Pak Wagub. Mekanisme di internal di Pemprov DKI Jakarta ada tahap-tahapan. Kami secara rutin dan berkala melakukan koordinasi, rapat, evaluasi, dan sebagainya di internal jajaran kami, di semua dinas terkait, dinas kesehatan, dinas perhubungan, disnaker, dan semuanya. Kemudian juga di tahap 2 kami melakukan juga rapat dan koordinasi dengan gugus pusat di tingkat provinsi, dengan Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dengan Pangdam, dengan Kapolda, Kajati, semuanya saja jajaran horizontal. Kemudian mekanisme yang ketiga juga kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh
gugus tugas pusat ya atau Satgas pusat. Jadi semuanya sejak awal hingga hari ini, tadi juga Pak Gubernur siang tadi juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat yang sebelumnya kemarin sore malam juga berkoordinasi via telepon. Tadi sejauh yang saya tahu sudah ada rapat-rapat dengan pemerintah pusat. Oke, Pak Wagub, berapa lama sebetulnya PSBB ketat ini akan diberlakukan? Ada sanksi yang lebih tegas yang akan dijatuhkan kepada masyarakat yang tetap membandel, melanggar protokol kesehatan, Pak Wagub? Ya, terkait sanksi kami sudah mengeluarkan Pergub 79 tahun 2020 tentang sanksi denda progresif yang sudah kami berlakukan dalam 2-3 minggu terakhir dan ini terus kita ketatkan. Jadi aparat sudah kami hadirkan sebanyak mungkin, disiplin penertiban juga kami lakukan, bahkan sidak-sidak, razia terus secara rutin, bahkan kami juga melibatkan masyarakat, PNS, bahkan ormas-ormas akan kami libatkan dalam pengawasan dan pemantauan agar pelaksanaan PSBB dapat dilaksanakan secara baik ke depan. Berapa lama Pak Wagub akan diberlakukan? Ya, terkait mekanisme PSBB sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat dalam hari ini Kemenkes, itu biasanya diatur dalam periodisasi 2 mingguan ya. Jadi kita akan berlakukan 2 minggu ke depan yang akan kita mulai Senin tanggal 14. Oke, seberapa efektif Pak PSBB ketat ini diberlakukan mengingat kita lihat behavior ataupun perilaku masyarakat sudah mulai abai terhadap ancaman COVID-19 ini Pak Wagub? Justru itu kenapa akhirnya kami Pemprov DKI Pak Gubernur mengambil kebijakan emergency break diantaranya disebabkan oleh masyarakat yang mulai kendor, yang mulai tidak disiplin, yang mulai abai dan lain-lain sehingga perlu diambil kebijakan emergency break ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Kita akan tanya kenapa hanya perkantoran saja yang ditutup, bagaimana dengan sektor usaha lainnya. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Pak Wagub, saya akan lanjutkan. Tadi sebelumnya saya sudah mention kenapa hanya perkantoran saja yang ditutup. Bagaimana dengan mal, kemudian pasar dan juga tempat-tempat umum lainnya. Apakah kemudian Pemprov DKI tidak khawatir kalau penyebaran justru berpindah bukannya dari perkantoran tapi ke tempat-tempat umum seperti mal, kemudian pasar dan juga restoran, Pak Wagub? Ya, kalau kita mendengarkan, menyimak ya, semua apa yang disampaikan tadi malam oleh Pak Gubernur Pak Anies Rashid Baswedan sudah jelas. Tidak hanya perkantoran yang ditutup, tapi hampir semua unit kegiatan kecuali ada beberapa penyesuaian. Di antaranya yang saya maksud penyesuaian umpamanya rumah ibadah ya. Kalau sebelumnya di masa PSBB dulu sebelum transisi kita melakukan PSBB, itu semua rumah ibadah ditutup. Nah, sekarang ada perbedaannya kecuali rumah ibadah raya kami menyebutnya, umpamanya katakanlah rumah ibadah yang ada di tengah kota yang didatangi orang atau jamaah dari berbagai daerah atau wilayah lintas kota dan sebagainya. Nah, itu yang kita minta ditutup. Tapi rumah ibadah yang ada di perumahan, di komunitas, di lingkungan warga atau di komplek-komplek itu diperkenankan. Kemudian tempat-tempat unit kegiatan lainnya semua ditutup untuk sementara kecuali 11 sektor yang diperbolehkan yang dikecualikan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat waktu itu di masa pandemi awal kita memberlakukan PSBB. Ada 11 bidang usaha. Pak Wagub, tadi Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto meminta agar Pemprov DKI Jakarta lebih fleksibel dalam mengatur jam kerja. 50% WFH, 50% tetap berkantor begitu. Apakah itu akan diikuti oleh Pemprov DKI atau akan tetap bersikukuh menutup semua perkantoran kecuali 11 sektor yang dikecualikan, Pak Wagub? Ya, tentu apa yang diambil kebijakan oleh Pak Gubernur mempertimbangkan berbagai aspek. Nah, kami baru mendengar ada keinginan dari Pak Menko Perekonomian tentang perkantoran agar pengetatan diperbolehkan, namun beliau minta agar ada pelonggaran 50%. Tentu masukan ini akan menjadi pertimbangan bagi kami dalam beberapa hari ini akan kami lakukan kajian-kajian analisa dan sebagainya dan akan kami koordinasikan juga dengan gugus tugas pusat, dengan pemerintah pusat dan tentu dengan Pak Erlangga sendiri sebagai Menko Perekonomian yang membawahi soal ekonomi kita.
Oke, artinya masih dinegosiasikan, masih dibicarakan begitu ya, masih bisa berubah ketentuan soal penutupan kantor-kantor seluruhnya ya Pak Wagub, begitu ya? Ya artinya kan Pak Gubernur sudah mengambil satu kebijakan, namun ada keinginan dari pemerintah pusat, nanti kita akan konsultasikan, kita akan diskusikan bersama, Oke. kita akan carikan jalan yang terbaik bagi kepentingan semua. Oke. Pak Wagub, tadi juga Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto menuding bahwa IHSG anjlok karena keputusan ataupun pengumuman mendadak dari Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana jawaban dari Pemprov? Ya sesungguhnya kalau kita memperhatikan perkembangan COVID dari hari ke hari, sudah sering kita dengar, kita lihat bersama, bahkan kita diskusikan setiap hari, kita mengetahui bahwa penyebaran di kota Jakarta memang meningkat. Dan kalau kita lebih dalam memperhatikan, ada keinginan yang besar dari masyarakat, dari berbagai komunitas, apalagi komunitas kesehatan, yang juga ingin kita memberikan perhatian lebih dan menghendaki sejak lama sebetulnya, bukan dalam 1-2 hari ini, sejak lama ingin Jakarta mengambil satu kebijakan emergency brake. Namun kami terus berupaya, belum menggunakan emergency brake, tapi berusaha melakukan pengetatan dan pengawasan. Namun demikian karena angkanya sudah sangat signifikan, kami tidak punya pilihan lain seperti yang disampaikan Pak Gubernur, kami terpaksa menggunakan emergency brake semata-mata untuk memastikan keselamatan nyawa daripada seluruh warga di Jakarta. Oke, artinya Pemprov DKI mengutamakan public health terlebih dahulu ketimbang pemulihan ekonomi nasional, begitu ya, sesuai dengan anjuran para epidemiolog dan data statistik terkait dengan pasien positif COVID-19 yang ada di ibu kota, begitu ya Pak ya? Ya tentu yang menjadi pertimbangan kami tidak hanya epidemiologi, semua kalangan, semua ahli, semua pakar, bahkan beberapa waktu yang lalu Pak Presiden juga sering menyampaikan bahwa kita memprioritaskan kesehatan seluruh warga Indonesia. Dan DKI Jakarta juga tentu patuh dan taat apa yang menjadi arahan dan kebijakan Pak Presiden, bahwa kita harus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan seluruh warga di DKI Jakarta. Ya, Pak Wagub, bagaimana dengan keluar masuk masyarakat dari dan ke DKI Jakarta ataupun ke ibu kota? Apakah akan ada pengaturan ketat seperti diperlukannya SIKM begitu seperti sebelumnya pada saat PSBB ketat di bulan Maret? Ya terkait SIKM ini juga akan kami diskusikan dengan pemerintah pusat. Sebagaimana kita tahu perhubungan itu menjadi wilayah dan kewenangan dari pemerintah pusat. Dan ini akan kami terus diskusikan, bahas, dialogkan dengan pemerintah pusat, juga dengan BUMN transportasi yang ada dan lain-lain, bagaimana menyikapi ini, apakah diperlukan pembatasan sebagaimana dulu, dihadirkan SIKM, CLM, dan lain-lain, ini terus kita diskusikan dalam beberapa hari ini. Kita punya waktu beberapa hari ini untuk menyusun regulasi, untuk menyempurnakan berbagai kebijakan, melihat situasi dan kondisi. Mudah-mudahan kebijakan nanti sejak Senin 14 adalah kebijakan yang baik, yang bisa dipahami, dimengerti oleh semua kita dan tentu oleh kepentingan warga Jakarta. Oke, terakhir Pak Wagub, kalau SIKM masih dipertimbangkan ataupun diformulasikan begitu dengan pemerintah pusat, bagaimana dengan daerah penyangga di ibu kota seperti Bodebek, Bogor, Depok, Bekasi, kemudian Tangerang dan juga Tangerang Selatan? Sudah ada koordinasi ataupun komunikasi dengan kepala daerah-daerah tersebut? Apakah memang juga diharapkan untuk memberlakukan PSBB ketat seperti ibu kota, Pak Wagub? Ya tentu terkait daerah-daerah penyangga di Jawa Barat, Jawa provinsi terdekat Banten, kami terus berkoordinasi. Tadi juga kami berkoordinasi juga dengan daerah penyangga seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan mana lagi Depok, ya. Itu juga kami koordinasikan, ya. Terus kita koordinasikan dan kami juga memahami, mengerti bahwa banyak sekali warga yang bekerja di Jakarta tinggal di daerah-daerah penyangga tersebut. Ini terus menjadi satu kesatuan, sekalipun kita berbeda provinsi, kita terus berkoordinasi mencarikan solusi yang baik. Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas, jika PSBB ketat gagal diberlakukan, apa langkah mitigasi yang disiapkan oleh Pemprov DKI, Pak? Ini menjadi pertanyaan seluruh masyarakat ibu kota, Pak Wagub. Ya tentu kita tidak ingin gagal, ya, berbagai upaya kita lakukan dengan berbagai cara. Yang kami butuhkan sebetulnya ada dukungan dari seluruh warga Jakarta dan sekitarnya untuk selalu patuh, taat, dan disiplin. Ini peringatan penting bagi kita semua
mudah-mudahan dengan adanya kejutan ini tidak hanya mengagetkan, tapi jauh lebih penting menyadarkan kita betapa pentingnya kita patuh taat dan disiplin ya. Mudah-mudahan seluruh warga patuh taat hari ini semua tersadarkan bahwa angka kematian terus hadir, angka penjabaran terus meningkat, jumlah pemakaman juga semakin terbatas, jumlah tempat tidur semakin terbatas dan sebagainya. Sekalipun kami bisa menghadirkan berbagai fasilitas, namun juga yang perlu menjadi perhatian adalah saudara-saudara kita yaitu tenaga medis, para dokter, perawat, bidan dan sebagainya yang selama ini sejak awal berjuang bahkan mungkin terpisah dari anak, istri, keluarga, tinggal terpisah menggunakan APD harus menjadi perhatian. Bahkan sudah lebih dari 100 dokter-dokter kita sebagai pejuang-pejuang COVID sejati juga harus menjadi perhatian. Jadi mohon dukungan masyarakat, tolong kita perhatikan saudara-saudara kita tenaga medis dengan cara patuh, taat, dan disiplin supaya mereka bisa kembali ke keluarganya masing-masing. Oke, terima kasih Pak Wagub. Semoga masyarakat ibu kota semakin taat terhadap protokol kesehatan di tengah pemberlakuan PSBB ketat dan kerjasama antara pusat dan juga daerah bisa berjalan mulus untuk menekan penyebaran COVID-19. Terima kasih sekali Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini.